Agnes, silakan. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang bening. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, jadi baik, silakan duduk. Terima kasih. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan materi tentang pencemaran udara dan penanggulangannya. Oke, jadi baik, anak-anak, dari kata pencemaran udara dan penanggulangannya, apakah kalian sudah pernah mendengar kata pencemaran udara ini? Belum, Bu. Belum. Oke, jadi pencemaran udara itu di mana masuknya partikel zat yang mempengaruhi pencemaran udara. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah pernah melihat secara langsung suatu fenomena pencemaran udara di lingkungan sekitar, di sekitar kita aja? Pernah. Pernah. Ya, contohnya apa? Ya, benar. Ada lagi? Pencemaran udara. Pencemaran sungai. Ya. Polusi. Ada lagi? Oke, benar sekali. Mari kita beri aplaus dulu. Pencemaran udara, Ibu akan menjelaskan sedikit materi terkait pencemaran udara dan penanggulangannya. Nah, jadi pencemaran udara itu pencemaran masuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam udara. Nah, seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi, bahwa udara itu akan tercemar jika ada zat berbahaya yang Kontaminasi. mencemari udara tersebut. Nah, adapun penyebabnya, yaitu menyebabkan kualitas udara menurun. Jadi ketika udara itu tercemar, maka kualitasnya itu semakin menurun karena sudah tercemar dengan udara kotor, udara lain. Ada banyak udara. Ada juga dampak buruk bagi kita. Dampak buruknya itu misalnya itu kesehatannya kita itu terganggu ketika kita menghirup udara yang tidak baik. Ya, Bu. Nah, ada polutan gas, polutan partikel padat, ada polutan biologi. Nah, yang pertama itu polutan gas. Jadi ada karbon monoksida atau CO. Jadi karbon monoksida itu yang tidak berwarna. Zat racun yang tidak berwarna itu gas karbon monoksida. Nah, dampaknya itu dan membawa oksigen. Yang kedua itu ada nitrogen dioksida atau NOx. Jadi nitrogen dioksida NOx ini gas yang berasal dari kendaraan, gas yang dihasilkan pembakaran batu bara. Nah, ketika melakukan atau mungkin teman-teman sudah pernah melihat contoh pembakaran yang ada misalnya itu kayak industri begitu, penyebab alami. Nah, faktor penyebab alami itu seperti yang kita ketahui, misalnya itu letusan gunung api. Tentunya di situ kan ada abu vulkanik. Nah, ada juga asap. Nah, asap dan abu vulkanik itu bisa berdampak dan kita. Ada juga debu angin kencang yang membawa partikel. Nah, debu angin kencang ini tuh teman-teman pernah mengalami yang misalnya seperti pada saat kita menaiki kendaraan. Nah, pas ada debu yang pertama itu ada emisi kendaraan. Teman-teman pasti teman-teman sudah sering melihat hal-hal tersebut pada saat berkendaraan. Nah, asap pabrik industri misalnya itu pabrik gula, pabrik apa yang lainnya yang sudah teman-teman ketahui, dan pembakaran sampah seperti yang pembakaran sampah yang di
tidak membakar sampah. Oke, jadi baik anak-anak, sudah mengerti dengan materi yang Ibu sampaikan? Sudah sedikit. Jadi baik, di sini Ibu akan bertanya terkait materi yang sudah Ibu berikan. Sudah dengar semua kan? Ya, Bu. Oke. Di sini siapa yang menjawab lebih cepat, dia yang akan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Yang pertama itu sebutkan dua penyebab alami pencemaran udara. Apa dampak pencemaran udara bagi kesehatan? Ayo, yang bisa angkat tangan. Asma Ibu, angkat tangan. Ya, apa Bu? Asma, ada lagi? Ada lagi? Itu aja, Bu. Oke, ya betul sekali. Mari kita beri aplaus ke dua anak kita di mana mereka. Nah, pertanyaan yang kedua itu apa akibat jika pencemaran udara terus meningkat? Pencemaran udara terus meningkat. Populasi Bu, populasinya kocok. Ya, ada lagi? Ayo Ibu. Ya, silakan. Ya, ada lagi? Iya, sistem pernapasan manusia terganggu. Ya, ada lagi? Itu aja, Bu. Oke, mari kita beri aplaus kepada anak kita. Pohon itu bisa mengurangi polusi udara. Ada yang bisa jawab? Polusi udara. Ya, Karena pohon bisa mencegah polusi udara Bu dengan memberikan oksigen baru. iya, mari kita beri aplaus kepada anak Ima. Oke, dulu berikan. Ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah Ibu berikan? Terkait materi yang Ibu berikan? Saya Bu, Ya, silakan. kan tadi kita sudah belajar tentang pencemaran udara dan penanggulangannya. Pencemaran udara itu masuknya zat atau energi atau komponen lain ke dalam udara. Penanggulangannya itu kita menanam tanaman, melakukan reboisasi. Sekian. Oke, jadi baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada anak Ima dulu. Nah, anak-anak, sekian dulu materi yang Ibu berikan. Minggu depan kita membahas materi terkait pencemaran lingkungan.